goes through, Ronaldo scores. Brilliant goal from Cristiano Ronaldo. Everyone backed away. Cristiano Ronaldo up to his old tricks. Can they take it? It's Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! A magnificent goal! Tahukah kamu olahraga apa yang paling populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan olahraga biasa, tetapi sepak bola sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Sepak bola dapat dinikmati dan dimainkan oleh semua kalangan masyarakat, dari usia muda sampai tua. Tetapi, tahu nggak sih asal-usul dan sejarah dari terciptanya permainan sepak bola? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, yaitu Raja Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, Prancis, dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay, yang diikuti oleh 13 tim, 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Dan sang tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. BBC menjadi stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepak bola pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1966, fitur replay mulai digunakan pada setiap gol yang terjadi di siaran TV. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini dan menjadi olahraga paling populer di dunia. Sejarah sepak bola Indonesia tentunya tidak lepas dari peran bangsa lain yang sudah melakukan penjajahan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahwa Cina lah yang sudah memperkenalkan permainan sepak bola kepada Indonesia untuk menunjukkan bahwa negeri tirai bambu Cina juga tidak kalah superior dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa seperti Belanda. Selain memiliki keinginan untuk melakukan perdagangan, Cina juga memiliki andil yang begitu besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tercatat bahwa pada tahun 1915, telah terdapat banyak klub atau perkumpulan sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa. Bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya yang telah menjadi klub terhebat dalam persepak bolaan Indonesia atau yang kala itu masih dikenal dengan Hindia Belanda. Kehebatan Indonesia pada masa itu ternyata sudah sampai pernah ikut dalam kancah Piala Dunia tahun 1938. Dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting untuk dicatat, yaitu berdirinya Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang bertugas untuk menaungi klub sepak bola yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSSI. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta atau berdiri sebelum keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Hal lain yang perlu dicatat dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia adalah pernah terjadinya perselisihan antara PSSI dan NIFU untuk memutuskan siapa yang berhak ikut ke pertandingan Piala Dunia di Prancis. NIFU adalah sebuah asosiasi sepak bola yang didirikan oleh Belanda kala masih berkuasa di Indonesia.
Pada waktu itu, Suratin Sastrosugondo menginginkan pertandingan antara PSSI dengan NIFU. Akan tetapi, FIFA langsung mengakui badan kerjasama PSSI dan NIFU, sehingga nama yang dibawa ke Prancis bukanlah Indonesia melainkan Hindia Belanda. Suratin Sastrosugondo merupakan salah satu tokoh penting dalam terbentuknya organisasi PSSI. Beliau berkeinginan untuk mewujudkan Sumpah Pemuda sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Menurut beliau, sepak bola adalah cara yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian, Suratin Sastrosugondo juga merupakan sosok yang memutuskan hubungan dengan NIFU secara sepihak dalam kongres yang diadakan di Solo pada tahun 1938. Pemutusan hubungan ini merupakan imbas dari kekesalan beliau karena pada setiap keikutsertaan Indonesia dalam pertandingan sepak bola ternyata selalu memakai bendera NIFU atau Belanda. Masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Tai Ikukai, yaitu badan keolahragaan buatan Jepang. Setelah wafatnya Suratin Sastrosugondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional. Dalam perkembangannya, PSSI sudah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri. Selain itu, PSSI juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu. Sayangnya, sejarah panjang sepak bola Indonesia belum mampu untuk merubah prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Bobroknya manajemen internal PSSI menjadi salah satu faktor keterpurukan sepak bola dalam negeri. Butuh manajemen yang bagus dan tekad yang tinggi untuk merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.